Tadi kita bahas terkait dengan depresiasi atau penyusutan. Kita lanjut ke revaluasi aset. Nah, depresiasi dan revaluasi aset itu hal yang berbeda ya. Depresiasi itu mengalokasikan harga perolehan menjadi beban secara sistematik dan rasional atas penurunan nilai manfaat dari aset yang kita miliki. Jadi kita susutkan setiap tahunnya sedikit demi sedikit menjadi atas penurunan nilai manfaatnya. Sedangkan kalau revaluasi aset itu kita melakukan penilaian kembali atas aset kita pada nilai wajarnya itu sebenarnya berapa sih gitu. Kalau depresiasi itu kan kita hanya mengalokasikan dari perolehan ke beban tanpa kita tahu nilai wajarnya pada saat itu berapa gitu. Kita hanya mengestimasikan saja, oh kita gunakannya berapa banyak penggunaannya, di penurunan nilai manfaatnya itu dari estimasi kita sendiri. Tetapi nilai wajarnya benar atau tidak, nilai tersebut, nilai bukunya itu sama dengan nilai wajar atau tidak, kan tidak bisa kita ketahui dengan perhitungan seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu nilai wajarnya berapa, ya kita harus melakukan yang namanya revaluasi atas nilai aset tersebut. Nah, secara IFRS berarti PSAK juga memperbolehkan perusahaan untuk melakukan merevaluasi kembali aset tetapnya pada nilai wajarnya ya pada saat pelaporan keuangan, pada saat tanggal pelaporannya. Jadi secara standar perusahaan diizinkan atau diperbolehkan untuk melakukan penilaian kembali atas asetnya pada nilai yang wajar. Nah, bagaimana proses penilaiannya? Ini contohnya aja kita langsung lanjut ke contohnya. Misalnya Pernice Company melakukan atau mensubmit atau melakukan revaluasi atas peralatannya ya dengan nilai buku yang tercatat with a book value sebesar 1 juta dengan umur manfaat 5 tahun dan tanpa nilai residual. Pernice melakukan jurnal pada tahun pertama, asumsikan menggunakan straight line depreciation atau metode garis lurus. Berarti si perusahaan ini bukan nilai bukunya tetapi harga perolehannya. Nah, harga perolehannya 1 juta kurangi dari nilai sisanya 0 bagi dengan umur manfaatnya 5 tahun. Dapat penyusutan per tahun 200.000. Beban penyusutan debit, kreditnya akumulasi penyusutan. Pada akhir tahun pertama ada independent appraiser, berarti appraiser itu pihak yang penilai ya. Jadi ada jasa appraiser, jasa penilai independen menentukan bahwa nilai aset tersebut mempunyai nilai manfaat, nilai value atau fair value atau nilai pasarnya itu 850. Nah, coba kita lihat penyusutan peralatan 1 juta sudah kita susutkan di 1 tahun, selama 1 tahun 200.000, berarti tercatat sisa 800.000 nilai bukunya ya. Ternyata di akhir tahun pertama, ini nilai buku di akhir tahun pertama ya. Di akhir tahun pertama dilakukan penilaian kembali ya, diundanglah si penilai independennya itu. Nah, ternyata nilai value-nya, fair value-nya atau nilai wajarnya itu 850. Otomatis dari kondisi ini kita mencatat peralatan kita itu terlalu kecil ya, terlalu rendah, harusnya 850 tetapi tercatat sama kita nilai bukunya 800.000 gitu. Jadi untuk menyesuaikannya ya kita harus melakukan penyesuaian kembali atas aset yang kita miliki, peralatan yang kita miliki. Penyesuaian kembali maksudnya harus kita sesuaikan berdasarkan nilai yang sebenarnya pada fair value-nya, yaitu 850.000. Dimana 1 juta ini harus kita catat menjadi 850.000. Yang di debit 1 juta harus dicatat debit 850. Otomatis peralatannya itu harus kita kreditkan menjadi 850. Yang 1 juta ini otomatis kita kreditkan 150. 1 juta kurangi 150 dapat 850. Kemudian penyusutan yang sudah kita buat, yang sudah kita catat kalkulasi, yang juga harus kita nolkan 200.000. Yang dikredit kita catat di sebelah debit. Karena ada selisih peralatan yang kita cuma kurangkan 150,
Sedangkan sudah kita susutkan 200.000, otomatis ada selisih di sebelah kredit. Kita catat sebagai revaluasi aset, keuntungan atas revaluasi aset atau revaluation surplus 500.000. Jadi asetnya itu kita catat kembali menjadi nilai wajar yang baru. Yang 1 juta kita catat menjadi 850. Otomatis kita kurangkan 150.000 di sebelah kredit, equipmentnya, peralatannya. Kemudian penyusutannya juga kita mulai dari nol lagi. Jadi yang sudah kita catat di sebelah kredit 200.000 kita nolkan di debit. Akumulasi penyusutannya 200.000. Karena ada selisih tercatat terlalu kecil nilai bukunya, yang 800 harusnya 850, jadi 50-nya itu adalah keuntungan bagi kita. Ternyata kita menilai aset kita terlalu rendah, harusnya lebih tinggi lagi. Ya, keuntungan bagi kita kan sebesar 50.000. Jadi 50.000-nya catat di kredit, akui sebagai keuntungan atas revaluasi aset atau revaluation surplus. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan revaluasi atas aset tetap. Ya, gitu. Nah, ini ada ringkasannya lagi nih di sini. Equipment tercatat yang 1 juta kita kurangkan 150 ya, jadi 850. Nah, akumulasi penyusutannya itu mulai dari nol lagi karena kita melakukan penilaian kembali. Jadi akumulasinya itu kita mulai dari nol lagi. Gitu. Nah, di sini ada keuntungan atas revaluasi aset 50.000. Jadi aset yang baru, aset lama aset lama kita peralatan itu tercatat pada nilai yang baru, yaitu sebesar 850. Penyusutan yang 200.000 ini tetap tercatat di laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi ya, tetap tercatat di laporan keuangan di tahun pertama ini. Cuma ada pengurangnya di sini, yaitu revaluation surplus atau keuntungan atas revaluasi aset di penghasilan lainnya, laba di pendapatan di luar usaha 50.000. Kalau di offset kan sama dengan 150 di sini. Nah, asumsikan kita mau menghitung bagaimana penyusutan di tahun berikutnya ya, di tahun kedua. Nah, kita asumsikan tidak ada perubahan atas umur manfaat maupun nilai sisanya ya, tetap sama. Jadi kita hitung pakai nilai yang baru, yaitu 850.000 dibagi dengan umur manfaat yang 5 tahun sudah disusutkan 1 tahun, sisa 4 tahun. Berarti penyusutan di tahun kedua nantinya adalah senilai 212.500. Di tahun kedua beban penyusutan peralatan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan senilai 212.500, bukan 200 lagi, bukan 200.000 lagi, 200.000 lagi gitu. Karena kita sudah menilai kembali, ya kita susutkan kembali dari awal lagi. Tetapi umur manfaatnya sesuaikan dengan sisa umur manfaatnya. Yang 5 tahun sudah susutkan 1 tahun, ya sisa 4 tahun gitu. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan penjelasan atas revaluasi aset. Jadi untuk penyusutan juga sudah ada 4 metode kita pelajari, revaluasi aset juga sudah kita pelajari bagaimana proses pencatatannya dan perhitungannya gitu. Oke, kita lanjut ke tambahan atas angka perolehan aset berwujud atau expenditure during useful life. Jadi bagaimana kalau ada tambahan pengeluaran atau adanya pengeluaran terkait dengan aset tetap berwujud tersebut selama masa penggunaan. Nah, bagaimana proses pencatatannya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tentunya aset tetap yang kita miliki yang sedang beroperasi tentunya memerlukan yang namanya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu bisa aja dalam pemeliharaan kecil maupun pemeliharaan dalam jumlah atau dalam nilai yang besar gitu. Nah, sambil ambil contoh ya, misalnya mesin. Nah, yang nama mesin seiring berjalannya waktu pasti perlu yang namanya pelumas ya, perlu diservis, perlu direparasi segala macam ya, perlu dikasih pelumas, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan atas mesin tersebut. Nah, bisa aja dalam bentuk jumlah yang besar, misalnya mesin tersebut rusak atau mau tambah kapasitas produksi atau menambah fungsi dari mesin itu sendiri, otomatis memerlukan biaya yang besar. Nah, pengeluaran-pengeluaran tersebut yaitu
pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan aset tetap berwujud tersebut selama dalam proses penggunaan, ya, terkait dengan masa penggunaannya. Jadi masih ada pengeluaran-pengeluaran. Nah, kita coba baca di handout. Setelah suatu aset berwujud dimiliki perusahaan dan digunakan, sering timbul yang namanya pengeluaran-pengeluaran menyangkut aset berwujud tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada namanya revenue expenditure, kemudian ada namanya capital expenditure. Kalau revenue expenditure itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang di mana pengeluaran tersebut hanya memberikan manfaat di periode berjalan, ya, di periode tersebut, di periode dilakukannya pengeluaran tersebut, ya. Nah, contoh-contohnya ya terkait dengan pengeluaran-pengeluaran atau biaya pemeliharaan terkait dengan aset yang nilainya relatif kecil, gitu. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang pertama revenue expenditure, yaitu pengeluaran penghasilan, pengeluaran yang memberikan manfaat pada periode di mana pengeluaran itu dilakukan. Pengeluaran ini diperlakukan sebagai biaya untuk periode di mana pengeluaran itu terjadi. Jadi terkait dengan revenue expenditure, dikeluarkan suatu pengeluaran terkait dengan aset tersebut di mana nilai manfaatnya atau fungsi dan manfaatnya itu hanya untuk periode berjalan saja. Maka dari itu, karena penggunaan atau pengeluarannya itu hanya berkaitan dengan manfaat di periode berjalan, jadi tidak perlu kita kapitalisasikan ke aset tersebut. Kita cukup mengakuinya langsung sebagai beban, gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya beban reparasi, debitnya kas atau hutang. Jadi pengeluaran ini yang pertama revenue expenditure, di mana pengeluaran tersebut yang berkaitan dengan aset, di mana pengeluarannya itu hanya memberikan manfaat di masa sekarang, yang tidak memberikan manfaat di masa akan datang, gitu. Jadi tidak kita akui, tidak pencatatannya itu tidak mempengaruhi nilai dari aset tersebut, dimana langsung kita mengakuinya sebagai beban. Nah, yang kedua itu ada namanya capital expenditure atau pengeluaran modal. Nah, tadi yang nilainya kecil, ya ini nilainya besar, dimana nilai manfaat yang diberikan atas pengeluaran tersebut, atas pengorbanan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan memberikan nilai manfaat di masa akan datang dalam jangka waktu yang panjang. Tuh, lebih dari satu periode akuntansinya. Pengeluaran yang di mana pengeluaran modal atau capital expenditure adalah pengeluaran yang memberikan manfaat untuk beberapa periode. Pengeluaran yang termasuk dalam kategori ini akan mempengaruhi nilai dari aset tersebut. Jadi tidak langsung kita catat sebagai beban, ya, karena dia mempunyai nilai manfaat di masa akan datang. Otomatis akan mempengaruhi nilai dari aset berwujud tersebut. Jenis pengeluaran tersebut misalnya apa? Yaitu penambahan, pengembangan atau perbaikan atau reparasi besar. Pokoknya yang nilainya relatif besar, ya. Bisa penambahan kapasitas produksi mesin tersebut atau penambahan fungsi dari mesin tersebut, bisa aja, ya. Pengembangan itu berkaitan dengan penambahan fungsi, ya, penambahan fungsi dari produk tersebut. Misalnya suatu mesin hanya bisa produk A, dilakukan pengembangan, dilakukan modif atau inovasi terkait dengan mesin tersebut, jadi bisa produksi dua produk, misalnya produk A dan produk B, gitu. Kemudian ada perbaikan atau reparasi besar. Nah, ini ini berkaitan dengan pengeluaran pemeliharaan yang nilainya relatif besar. Kan di contoh misalnya motor pada saat itu turun, ya, turun mesin. Nah, karena turun mesin jadi nggak bisa digunakan, otomatis harus kita bubut atau melakukan turun mesin agar umur dari motor tersebut, kendaraan tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Nah, itu kan salah satu contoh dari reparasi besar atau perbaikan besar. Nah, itu mempengaruhi nilai dari aset berwujud tersebut, aset tetap tersebut. Ada dua jenis pencatatan, ya, yang mempengaruhi aset berwujud tersebut. Yang pertama itu jika menambah nilai aset berwujud, maka jurnalnya kita catat debitkan nilai aset kita, kreditkan hutang atau kas, gitu. Misal kita punya kendaraan, kita melakukan turun mesin atau bubut, otomatis pada saat dianggap menambah nilai dari aset berwujud tersebut. Jadi menambah
aset tersebut. Jadi kendaraan ditambahkan kembali, yang sebelumnya sudah berapa dikapitalisasi lagi, itu ditambahkan kembali sebesar biaya pengeluarannya ya, terkait dengan aset tersebut yang berkaitan dengan capital expenditure. Sedangkan kalau diasumsikan menambah umur manfaat, maka jurnalnya itu bukan mendebitkan aset, nilai aset tersebut, tetapi kita mengurangi akumulasi penyusutannya, di debit, kreditnya, kas atau utang. Nah, jadi ada dua jenis pencatatan ya, tergantungnya. Kalau dia menambah nilai aset ya kita debitkan aset, kreditkan kas atau utang. Tetapi kalau dia menambah umur manfaat dari aset tersebut dan tidak menambah nilai aset, tetapi menambah nilai umur manfaatnya, berarti kita debitkan akumulasi penyusutan, bukan mendebitkan asetnya. Kita debitkan akumulasi penyusutan, berarti mengurangi akumulasi penyusutannya. Kemudian kita kreditkan kas atau utang. Itu. Jadi terkait dengan pengeluaran aset tetap berwujud itu ada dua golongan ya, ada namanya capital expenditure, ada namanya revenue expenditure. Kalau capital expenditure itu dimana pengeluarannya itu relatif besar dan mempengaruhi nilai dari aset tersebut, dimana pengeluarannya itu memberikan manfaat di masa akan datang selama beberapa periode ke depannya. Sedangkan revenue expenditure atau pengeluaran penghasilan, di mana pengeluaran tersebut terkait dengan aset hanya mempengaruhi, hanya memberikan manfaat di masa sekarang, jadi tidak memberikan manfaat di masa akan datang, dan pengeluarannya itu relatif kecil. Nah, untuk pengeluaran revenue expenditure ini tidak perlu kita catat, tidak mempengaruhi nilai aset, langsung kita hapus sebagai beban. Tetapi capital expenditure itu mempengaruhi nilai aset, maka dari itu ada dua golongan pencatatan. Nah, kalau menambah nilai aset berwujud berarti kita debitkan aset. Kalau menambah umur manfaat berarti kita debitkan akumulasi penyusutan. Nah, setelah pengeluaran modal ini terjadi, otomatis penyusutan di tahun berjalan akan berubah karena nilai aset berubah ataupun nilai sisa juga bisa berubah, dan juga umur manfaat juga bisa bertambah. Gitu. Jadi harus kita susutkan ulang, kita hitung kembali penyusutannya dengan nilai yang baru setelah pengeluaran modal ini. Nah, ini kurang lebih sama seperti dengan penjelasan contoh yang sebelumnya ya, terkait dengan perubahan nilai manfaat maupun nilai residual yang dicontoh kemarin ya. Itu jadi ada penyesuaian atas informasi atas aset pada saat penggunaan. Nah, kurang lebih perhitungannya dan penjurnalannya sama seperti perhitungan penyusutannya itu sama dengan yang ini, yang nomor 2 ini, yang pengeluaran pengeluaran modal ini, capital expenditure ini. Itu. Jadi kalau mau ditanya contohnya bagaimana, kurang lebih sama seperti contoh di atas ini. Nah, yang ini ya, reversing periodic depreciation. Ini ada perubahan informasi atas aset tersebut seiring berjalannya dengan waktu pada masa pemakaian. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti ini ya, terkait dengan pengeluaran modal. Nah, contohnya itu nanti akan kita bahas di contoh pembahasan soal latihan ya. Nanti kita bahas satu soal berkaitan dengan expenditure ini, baik revenue expenditure maupun capital expenditure. Cuma nggak saya bahas di sini, takutnya kepanjangan video. Oke, untuk aktiva tetap terwujud yang pada saat perolehan sudah, kemudian pada saat penggunaan sudah, di situ kita belajar terkait dengan metode penyusutan. Yang ketiga, bagian yang ketiga terkait dengan aset tetap berwujud, kita akan membahas terkait dengan akuntansi atas aset berwujud pada saat pelepasan. Nah, pelepasan ini maksudnya di akhir penggunaan aset berwujud, suatu aset berwujud di mana apakah akan dilepas dengan cara bagaimana, apakah dimusnahkan atau dibuang. Yang pertama itu, yang kedua apakah dijual kepada pihak lain, ataukah yang ketiga ditukarkan baik dengan aset yang sejenis maupun yang tidak sejenis gitu. Nah, misalnya di retirement atau dimusnahkan, dijual ataupun ditukarkan. Nah, yang perlu kita perhatikan terkait dengan pada saat pelepasan aset berwujud, itu harus kita ketahui itu adalah nilai buku. Nilai buku aset tetap berwujud tersebut pada tanggal pelepasan. Berapa sih nilai bukunya? Nah,
patokannya itu dari nilai buku. Jadi kita harus tahu nilai bukunya berapa, baru kita bisa tentukan apakah kita lepasnya dengan harga yang lebih tinggi atau harga yang lebih rendah, atau sama dengan nilai buku. Nah, itu untuk menentukan nilai kerugian ataupun keuntungan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian pada saat pelepasan gitu. Nah, pada saat disposal atau pelepasan, kita harus menghitung penyusutan sampai dengan tanggal pelepasannya ya, untuk mendapatkan nilai buku pada saat tanggal pelepasan. Nah, maka dari itu, agar kita tahu nilai buku pada saat tanggal pelepasan berapa, kita harus melakukan penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan gitu ya. Record depreciation up to date of disposal. Nah, jadi untuk terkait dengan pelepasan ada tiga kriteria, ada tiga plan atau 3 keputusan yang bisa kita ambil, yang kita pelajari di materi chapter 9 ini terkait dengan pelepasan aset berwujud. Bisa saja kita buang atau dimusnahkan, dijual ataupun ditukarkan. Nah, penjurnalan pada saat pelepasan aset, di mana rekening aset berwujud yang sudah kita catat sebelumnya, di mana kita mencatatnya di sebelah debit, itu harus kita nolkan, harus kita hilangkan. Di mana untuk menolkan atau menghilangkannya atau kita hapus rekening tersebut atas aset tetap berwujud tersebut ya, yang dari debit ya, kalau mau kita nolkan ya kita catat di sebelah kredit. Jadi pada saat pelepasan ya, aset berwujud, rekening aset berwujud kita kreditkan. Untuk apa? Untuk menghapus akun tersebut, aset tersebut dari pembukuan perusahaan. Nah, yang berkaitan dengan aset ada rekening aset dan juga rekening akumulasi penyusutan. Nah, rekening akumulasi penyusutan juga sama. Pada saat penyusutan kita mencatatnya ke sebelah kredit ya, menampung pengalokasian harga perolehan menjadi beban, di mana kita tampung ke rekening kontra dari aset tetap berwujud tersebut, yaitu akumulasi penyusutan di sebelah kredit. Nah, pada saat pelepasan, akumulasi yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita catat juga harus kita nolkan. Otomatis ya kita catat di sebelah debit pada saat pelepasan. Yang akumulasi penyusutan aset berwujud yang bersangkutan harus didebit untuk menghapus saldonya dari buku besar, dengan terlebih dahulu memutakhirkan saldo rekening tersebut sampai dengan tanggal pelepasan. Nah, ini penyusutan harus dicatat sampai dengan tanggal pelepasan agar mendapat nilai buku yang benar ya, yang sesuai dengan yang sebenarnya ya, yang up to date, yaitu sampai dengan tanggal pelepasan gitu. Nah, keuntungan maupun kerugian atas pelepasan aset berwujud itu kita catatnya itu ke klasifikasi di laporan laba rugi, yaitu di bagian pendapatan dan beban di luar usaha ya, atau other income and expense. Nah, itu sebenarnya transaksi yang terjadi pada saat pelepasan itu bukan dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Nah, itu bersifat insidentil. Maka dari itu dicatat atau diklasifikasikan ke pendapatan dan beban di luar usaha. Gitu. Other income and expense. Nah, intinya kurang lebih seperti ini aja yang harus kita perhatikan pada saat pelepasan aset tetap. Jadi, kita lanjut ke yang pertama. Kita mulai yang pertama, yaitu pembuangan aset berwujud. Pertama, pembuangan aset berwujud atau pelepasan aset berwujud, yaitu dimusnahkan ya, dimusnahkan atau dibuang. Aset berwujud dalam masa penggunaannya bisa menjadi rusak atau tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga tidak memiliki manfaat bagi perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan, untuk mendukung atau menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Aset berwujud tersebut bisa saja dibuang atau dihapuskan ya, dibuang atau dihapuskan. Harga perolehan dan akumulasi penyusutan harus dikeluarkan dari pembukuan karena sudah kita musnahkan, sudah tidak ada nilai lagi, otomatis tidak perlu kita catat lagi di pembukuan kita, itu udah nggak punya nilai manfaat lagi. Otomatis yang sudah kita debitkan rekening asetnya dan juga akumulasi yang sudah kita tampung ya harusnya kita hilangkan, yaitu dengan cara mengkreditkan rekening aset berwujudnya dan juga mendebitkan akumulasi penyusutannya gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah
Di sini pada saat pembuangan atau pelepasan pembuangan atau pemusnahan aset berwujud itu tidak ada kas yang kita terima, karena bukan kita jual ataupun bukan kita tukarkan ya. Ini tidak ada kas yang kita terima maupun keluarkan. Kemudian kita harus tahu dulu harga perolehan dari aset berwujud yang dibuang itu berapa nilainya, dan juga akumulasi penyusutan aset berwujud yang dibuang sampai dengan tanggal pelepasannya. Untuk apa? Untuk mencari nilai buku aset yang dibuang pada tanggal pelepasan. Didapat dari harga perolehan kurangi dengan akumulasi penyusutan. Jika masih memiliki nilai buku atau nilai bukunya itu lebih dari 0, maka pada saat pelepasan ini dianggap rugi. Karena sebenarnya secara pembukuan perusahaan masih punya nilai sisa, masih punya nilai buku atau nilai manfaat. Ternyata dibuang, dimusnahkan. Otomatis si perusahaan tercatat lebih besar, harusnya sudah nggak ada manfaatnya lagi, sudah nggak ada nilai lagi, tetapi ternyata masih ada nilai bukunya. Nah, itu dianggap rugi. Tetapi apabila nilai bukunya itu sama dengan 0 atau nilai sisanya itu sama dengan 0, berarti tidak ada rugi maupun keuntungan, melainkan impas gitu. Kemudian jurnal pembuangan asetnya gitu. Jadi nggak ada keuntungan ya terkait dengan pelepasan aset tetap yang berkaitan dengan pembuangan atas pembuangan atau pemusnahan aset, karena di sini tidak ada kas yang kita terima. Itu nilai buku nggak mungkin minus kan, nggak mungkin kita tercatat sama perusahaan sampai minus ya. Kalau nggak ada sisa ya 0, kalau nggak 0 ya pasti ada sisa gitu. Nah, berarti yang kita jurnal kalau nilai bukunya sama dengan 0, berarti di sini ada rekening akun aset berwujudnya. Di debit kreditnya akumulasi penyusutan, nilainya itu sama dengan 0. Rekening aset berwujud kurangi akumulasinya 0, berarti nggak ada untung maupun nggak ada kerugian impas. Nilainya berapa? Sebesar nilai perolehannya dan juga akumulasinya. Tetapi kalau misalnya ada sisa, berarti di sini rekening aset berwujud di debit, kreditnya itu akumulasi, anggapnya ini 10 juta. Akumulasinya 9 juta, berarti masih ada sisa nilai buku. Nilai bukunya itu ada kerugian 1 juta. Kerugian pelepasan aset tetap. Nah, di sisa nilai buku ini kerugian. Kenapa sisa nilai buku dianggap kerugian? Karena udah dibuang, harusnya nggak ada sisa lagi. Ternyata tercatat sama perusahaan masih ada sisa. Berarti sisa itu harus kita akui sebagai beban, yaitu kerugian atas pelepasan aset tetap. Itu. Kalau ada nilai buku berarti rugi. Itu ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan pelepasan aset tetap, aset berwujud yang berkaitan terkait dengan pembuangan maupun pemusnahan ya. Pelepasan aset terkait dengan pembuangan atau pemusnahan aset tetap. Ini ada contoh nih, harga peralatan 6 juta, taksiran umum manfaat 10 juta, nilai sisanya 0, menggunakan metode garis lurus. Peralatan tersebut telah dipakai selama 10 tahun, berarti 10 tahun dipakai habis ya. Nah, dipakai habis di mana nilai sisanya itu sama dengan 0, berarti nggak ada nilai buku lagi gitu. Dan sekarang peralatan itu dibuang sebagai barang rongsokan. Hitunglah keuntungan ataupun kerugian pembuangan peralatan tersebut dan buatlah jurnal pencatatannya. Nah, di sini tanggal tahun berapa? 10 tahun ya. Ini yang aja tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harga perolehannya 10 juta ya, 6 juta, 6 juta ya, sama ya di sini ya, 6 juta semuanya. Kemudian penyusutan tiap tahunnya kita pakai garis lurus 6 juta, gak ada nilai sisa, dibagi dengan 10 tahun berarti 600.000 gitu. Sama 10 tahun sama ya. Akumulasinya berarti 600.000, 1,2 juta, 1,8 juta sampai dengan akhir tahun. Karena nggak ada nilai sisa berarti sama dengan harga perolehannya, yaitu 6 juta. Nilai bukunya tinggal dilanjutkan aja terus. Ini nggak saya jelaskan rinci lagi ya, karena pada saat penggunaan aset tetap, metode perhitungan metode penyusutan itu sudah dibahas, sudah dijelaskan di materi itu, materi sebelumnya. Jadi saya langsung lanjut aja. Jadi nilai bukunya itu sama dengan 0. Karena nilai bukunya itu sama dengan 0, ini nilai bukunya ya, harga perolehan sama akumulasi penyusutan. Harga perolehan 6 juta, akumulasi 6 juta, nilai buku sama dengan 0. Berarti nggak ada kerugian di sini.
Peralatan dengan harga perolehannya 6 juta dan telah disusutkan penuh sampai 10 tahun dengan nilai sisa 0 rupiah, maka nilai buku pada akhir tahun adalah 0 rupiah atau sama dengan nilai sisa. Nilai sisanya 0. Lihat tabel penyusutan. Jika suatu peralatan dengan nilai buku 0 kemudian dibuang sebagai barang rongsokan, maka tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Dengan kata lain, impas. Jadi jurnalnya itu hapus aset tetapnya di kredit, berarti peralatannya di sini ya. Debitnya kita hapus akumulasinya yang udah kita catat sebelumnya. Penyusutan peralatan. Nilainya berapa? 6 juta. Gitu. Jadi nggak ada kerugian yang kita catat di sini. Kalau contoh kedua sama, tetapi dilepasnya itu di bulan Maret tahun ke-8. Nah, tinggal kita hitung aja di sini. Penyusutan tiap tahunnya itu 6 juta kurangi dengan 0 dibagi dengan 10 tahun. Tiap tahunnya 600.000. Kemudian di tahun ke-8. Nah, ini tahun ke-8 kita harus hitung proporsional. Karena ini cuma sampai bulan Maret berarti 3 bulan. Kita mau hitung penyusutan di tahun ke-8 sampai dengan tanggal pelepasan, yaitu 28 Maret. Kalau hitung dilepas di atas tanggal 15, nah saya jelaskan di sini ya. Kalau dilepas di atas tanggal 15, berarti kita hitung 1 bulan penuh, bulan berjalan. Itu. Kalau pelepasannya itu di bawah tanggal 15, maka penyusutannya itu kita hitung sampai dengan bulan sebelumnya, bulan -1, bulan berjalan -1, berarti sampai dengan bulan sebelumnya. Nah, misalnya ini kan bulan Maret nih, dilepas tanggal 28, karena ini di atas tanggal 15, berarti kita hitung 1 bulan penuh di bulan Maret. Tetapi kalau misalnya saya ganti, dilepas pada tanggal 14 Maret, berarti kan di bawah tanggal 15. Berarti hitungnya itu penyusutan sampai dengan bulan Februari saja. Bulan Maret tidak perlu kita hitung. Itu. Jadi cuma 2 bulan saja dalam 1 tahun. Tetapi di contoh 2 ini dilepas tanggal 28 Maret di atas tanggal 15 pelepasannya. Berarti kita hitung penuh di bulan Maret. Yaitu kita hitung sampai bulan Maret, yaitu 3 bulan proporsional di tahun ke-8. Januari, Februari, Maret. 3/12. Berarti di tahun ke-8 kita proporsionalkan beban penyusutannya untuk 3 bulan, 3/12. Nah, tinggal dihitung saja 3/12, 150.000 ya kalau nggak salah ya. Kita coba hitung, atau 50.000. Berarti di sini 600.000 kalikan dengan 3 dibagi dengan 12, nah, 150.000. Ini untuk penyusutan tahun ke-8. Oh iya, haknya ini dibagi, yang ini dibagi bawahnya. Kalau penyusutan ya 600.000. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Nah, kita itu tahun ke pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harga perolehan juga tetap sama ya, 6 juta. Beban penyusutannya 600.000 sama sampai dengan tahun ke-7. Tahun ke-8 150.000. Nah, akumulasi penyusutannya tinggal dihitung saja, 600, 1,2, 1,8. Sampai dengan tahun ke-7 berapa? Berarti 600.000 kalikan dengan 7 tahun. 4.200.000. Nah, 4.200.000 tambahkan dengan 150. Dapat 4.350.000. Benar ya? 7 tahun kan? Berarti 600 kalikan dengan 7 tahun. Tambahkan 150 di tahun ke-8 hanya 3 bulan. 4.350. Dapat nilai bukunya di sini tahun ke-8. Berarti harga perolehan 6 juta kurangi dengan akumulasinya 435. Dapat 1.650. Nah, 1.650 dapat nilai bukunya. Ini harga perolehan 6 juta kurangi dengan akumulasi penyusutan 4.350.000, dapat nilai bukunya 1.650. Karena masih ada nilai buku pada saat tanggal pelepasan, berarti ada kerugian. Kerugiannya itu sebesar nilai bukunya, yaitu 1.650.000. Itu ya.
Jadi jurnal pencatatannya ya, hapus peralatan di kredit 6 juta. Debitnya hapus akumulasi penyusutan peralatan. Berapa? Bukan 6 juta, tetapi sampai dengan tanggal pelepasan yaitu 4.350.000. Nah, ada sisi kan? Sisinya di mana? Di sebelah debit 1.650.000 yaitu sebesar nilai bukunya. Catat sebagai kerugian atas pelepasan aset tetap. Gitu. Nah, selesai untuk pelepasan aset tetap terkait dengan pembuangan maupun pemusnahan. Ya, ini nggak ada keuntungan, yang penting kita harus cari tahu nilai bukunya. Kalau nilai bukunya masih ada, berarti ada kerugian. Kalau nilai bukunya sama dengan 0, berarti impas, nggak ada kerugian. Nah, pada saat pelepasan juga nggak ada kas yang kita terima, ya, nggak ada keuntungan yang kita catat juga pada saat pelepasan, karena tidak ada sumber daya ekonomi yang masuk, nggak ada manfaat yang masuk di sini. Kecuali kalau kita jual. Kalau kita jual bisa aja untung, bisa aja rugi, tergantung apakah di atas nilai buku atau di bawah nilai buku. Nah, yang penjualan kita lanjut ke poin kedua. Oke, yang poin kedua, penjualan aset berwujud. Apabila aset berwujud dijual, maka rekening aset berwujud yang dijual beserta akumulasi penyusutannya harus dikeluarkan. Dalam hal ini, hendaknya diperhatikan bahwa akumulasi penyusutan dipertimbangkan sampai dengan tanggal penjualan. Ya sama ya, kita harus menghitung akumulasi penyusutan sampai tanggal pelepasan agar mendapatkan, bisa kita ketahui nilai buku pada saat tanggal pelepasannya berapa. Nah, itu sebagai dasar acuannya terkait dengan terhadap harga jualnya. Kalau nilai bukunya di atas harga jualnya, berarti kita taksir estimasi nilai taksiran atas aset tersebut sampai dengan tanggal pelepasan itu terlalu besar dibandingkan nilai pasarnya atau nilai wajarnya. Berarti itu menandakan adanya kerugian. Misalnya nih, kita taksir nilai bukunya itu 9 juta. Kita taksir ya, kalau barang itu kita lepas sesuai dengan pencatatan kita harusnya dilepas 9 juta. Tetapi ternyata nilai pasarnya itu hanya 8 juta. Otomatis kalau kita jual hanya laku 8 juta. Nah, ada selisih 9 juta dan 8 juta, selisih 1 juta. Itu adalah kerugian bagi perusahaan. Sebaliknya, kalau nilai bukunya itu lebih kecil dari harga jual, misalnya 9 juta nilai buku, ternyata dapat kita jual 10 juta. Berarti itu keuntungan bagi kita. Karena kita taksir barang tersebut kalau kita jual hanya laku berdasarkan pencatatan kita terjual dengan nilai 9 juta. Ternyata ada membelinya dengan harga 10 juta atau dapat kita jual 10 juta. Berarti ada keuntungan bagi kita dong, ada sisi 1 juta. Sisi 1 juta itu adalah keuntungan bagi perusahaan. Yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan penjualan aset berwujud, sama harga perolehannya berapa, akumulasi sampai tanggal pelepasannya berapa. Sesuaikan dengan metode penyusutannya ya. Kemudian nilai bukunya pada saat tanggal pelepasan berapa, yaitu harga perolehan kurangin dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Dapat nilai buku, kemudian kita tahu harga jualnya itu berapa. Kita jualnya dengan harga berapa, di harga berapa gitu. Nah, kemudian kita tentukan untung atau rugi bagi kita. Kalau harga jualnya lebih besar dari nilai buku, berarti ada keuntungan. Kalau harga jualnya itu lebih kecil dari nilai bukunya, berarti ada kerugian. Gitu. Nah, ini udah dijelaskan. Kemudian setelah kita tahu untung atau rugi, kalau terjadi terrealisasi penjualannya, ya kita catat dalam penjurnalan, dalam pembukuan kita di jurnal, pembuku akuntansi kita dalam jurnal. Nah, ini ada contohnya nih. Sebuah peralatan yang dibeli pada tanggal 5 Januari 2000 tahun 2000 seharga 10 juta disusutkan dengan tarif tahunan 10%. Ini metode garis lurus ya, karena tarif tahunannya itu 10 juta dari harga perolehan 1 juta gitu. Dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober 2007, berarti 8 tahun ya, tetapi nggak genap 8 tahun, baru 7 tahun 9 bulan. Nah, ini dijual di tanggal 12 Oktober
Nah, kan tadi udah saya sampaikan, kalau dijualnya sebelum kalau dilepas sebelum tanggal 15, berarti kita hitung penyusutan sampai dengan bulan sebelumnya, yaitu di bulan September di contoh ini. Kalau misalnya dilepas tanggal 15 ke atas, berarti dihitung 1 bulan penuh di bulan berjalan, yaitu bulan Oktober, berarti 9 bulan. Karena ini tanggal 12 Oktober, ya kita susutkan sampai di September saja, di tahun ke-8 nya. Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2006 mempunyai saldo 7 juta. Benar ya, harga perolehannya kan 10 juta. Kalikan penyusutan tahunannya 10%. Berarti 1 tahun 1 juta. 2000 sampai 2006. 2000 sampai 2006. Itu ada berapa tahun? Ada 7 tahun. Berarti kalikan dengan 7, dapat 7 juta. Benar ya, 7 juta. Tinggal kita hitung yang tahun 2007 saja, yang tahun ke-8 di tahun 2007 sampai dengan tanggal pelepasan akumulasinya berapa. Nah, diminta buatlah perhitungan dan ajunan pencatatannya jika peralatan tersebut dijual dengan harga 2.250.000, B 1 juta, C 3 juta. Kita hitung dulu penyusutan tahun 2007 atau tahun ke-8. Kita hitung proporsional dulu, berarti 1 juta kalikan berapa bulan sampai bulan September? 9 bulan. 9 per 12. Berarti dapat berapa? Tinggal dihitung saja ya, pakai kalkulator. Berarti 1 juta kalikan 9 dibagi 12. Dapat 750. Nah. Oke. Kemudian 750. Nah, kita hitung penyusutannya sampai dengan tanggal pelepasan. Akumulasinya. Sebelumnya dari penyusutan tahun 2000 sampai 2006 itu ada 7 juta. 7 juta. Tahun ke-8 di tahun 2007 kita susutkan 750.000. Berarti total akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan adalah 7.750.000 ya, 7.750.000. Nanti kita tinggal hitung nilai bukunya berapa. Nah ya, ini ya, kalau mau hitung nilai buku ya tinggal dikurangi aja, 10 juta kurangi dengan 7.750.000. Jika yang A dijual dengan harga 2.250.000. Nah, bagaimana? Apakah ada keuntungan, kerugian, ataupun impas? Dan bagaimana jurnal pencatatannya pada saat pelepasan aset tersebut? Berarti kita hitung dulu nilai bukunya. Ya, nilai buku bandingkan dengan harga jual. Kita langsung satu rumus saja ya. Harga jual. Harga jualnya itu 2.250.000. Ya. Kurangi dengan nilai bukunya. Nilai bukunya didapat dari harga perolehan kurangi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Harga perolehannya 10 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan, yaitu 7.750.000. Dapat berapa? Harusnya sama sih. Jadi 10 juta kurangi dengan 7.750.000 dapat 2 juta. Nah, sama ya, 2.250.000. Selisihkan harga jualnya 2.250.000, nilai bukunya juga sama 2.250.000. Berarti tidak ada keuntungan maupun kerugian, yaitu sama dengan 0. Jadi tidak ada keuntungan maupun kerugian pada saat pelepasan. Jurnalnya yang pertama, hapus dulu ini mesin atau peralatannya. Peralatan ya, mesin dan peralatan juga boleh sih kan catatnya. Berarti kreditnya peralatan, nilainya 10 juta di kredit. Debitnya kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, nilainya sampai dengan tanggal pelepasan 7.750.000.
Kemudian ada kas yang kita terima karena kita jual, berarti di sini ada kas yang kita terima. Kas bertambah di sebelah debit 2.250.000. Oke, selesai. Karena di sini nggak ada keuntungan maupun kerugian. Gitu. Nah, ini yang A. Kalau dijual di harga 2.250.000 impas. Yang B, bila dijual dengan harga 1 juta. Nah, sama ya, kita banding karena nilai bukunya di tanggal pelepasannya sama, ya nilai bukunya juga sama. Yang berbeda di sini nih harga jualnya saja. Harga jualnya itu bukan 2.250.000 lagi, tetapi 1 juta. Nilai bukunya 2.250.000. Berarti harga jualnya itu lebih kecil dari taksiran kita, yaitu 2.250.000. Berarti di sini ada kerugian sebesar 1.250.000. Ada kerugian 1.250.000. Kita tinggal bikin saja jurnalnya. Berarti jurnalnya di sini ya. Peralatan berkurang di kredit 10 juta. Debitnya kita hapus akumulasi penyusutan peralatannya. Nilainya 7.750.000. Ada kas yang kita terima, kita jual dengan harga 1 juta di sebelah debit. Nah, ada selisih, yaitu sisi kerugian. Kerugian itu bertambah, rugi atau beban itu bertambah di sebelah debit. Jadi di sini ada kerugian 1.250.000, sama ya. Debit kreditnya selisih di debit yang 1.250.000. Catat sebagai kerugian atas pelepasan aset tetap. Gitu. Selesai yang poin B. Yang poin B selesai, lanjut ke poin C. Yang impas sudah, yang rugi sudah. Nah, ini sepertinya keuntungan. Nah, jika dijual dengan harga 3 juta. Yang poin C. Di situ harga jualnya 3 juta. Nilai buku sama ya, tanggal pelepasannya tidak ada yang berubah, berarti nilai bukunya sama. Nilai buku sampai dengan tanggal pelepasan itu 2.250.000. Berarti di sini ada keuntungan atau kerugian berapa? Untung atau rugi? Karena harga jualnya lebih besar dari nilai bukunya, ditaksir kita dapat laku 2.250.000. Ternyata terjual 3 juta. Berarti ada keuntungan bagi kita 750.000 di situ. Nah, jurnal pencatatannya berarti di sini sama, peralatan dikreditkan, dihapus di sebelah kredit 10 juta. Debitnya hapus akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya 7.750.000. Kemudian ada kas yang kita terima di sebelah kredit, yaitu sebesar 3 juta. Kita jual seharga 3 juta. Nah, ada selisih di sebelah kredit, yaitu sebesar 750.000. Akui sebagai keuntungan pelepasan atas pelepasan aset tetap. Keuntungan kan menambah laba ya, laba bertambah di kredit, keuntungan juga bertambah di kredit 750.000 gitu. Nah, ini terkait dengan pelepasan aset tetap pada saat penjualan itu. Nah, penjualan ini bisa aja untung maupun rugi ya gitu, ataupun impas. Kalau kita musnahkan nggak ada keuntungan, kalau nggak impas ya rugi. Tetapi kalau penjualan bisa 3 kemungkinan, bisa impas, bisa dijual rugi, ataupun dijual untung. Oke, selesai untuk yang poin B, penjualan aset tetap. Lanjut ke poin C terkait dengan pertukaran aset berwujud. Oke, yang bagian 3 ini terkait dengan pertukaran aset berwujud. Nah, aktiva tetap yang sudah dipakai kadang-kadang ditukarkan dengan aset berwujud lainnya dengan ditambahkan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disetujui oleh kedua pihak. Jadi ini ada pertukaran ya, misalnya kita ada punya aset nih, kita nggak mau pakai lagi. Nah, bisa kita tukarkan dengan aset lainnya dari pihak lain ya, dengan cara bisa aja kita keluarkan sejumlah uang ataupun kita terima sejumlah uang, tergantung kondisinya. Apakah barang yang kita lepas itu harganya lebih tinggi dari barang yang akan kita terima, yang kita dapatkan, atau sebaliknya, barang yang kita
lepas lebih rendah dibandingkan harga barang yang kita terima nantinya. Kalau barang kita lepas lebih kecil dari barang yang kita terima nantinya, otomatis ada kas yang kita keluarkan. Sebaliknya, jika barang yang kita lepas lebih besar, lebih tinggi nilainya, nilai wajarnya dibandingkan dengan barang yang akan kita terima nantinya, nah berarti di sini ada kas yang kita terima. Itu tergantung dari kondisinya bagaimana. Penukaran tersebut disebut tukar tambah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pertukaran aset berwujud adalah sama. Yang pertama, harga perolehannya atas aset berwujud yang akan kita tukarkan. Kemudian, akumulasi penyusutannya terkait dengan aset yang akan kita tukarkan ya, sampai dengan tanggal penukaran. Kemudian nilai bukunya, aset berwujud lama yang ditukarkan, didapat harga perolehan kurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Kemudian harga pasar dari aset lama, ya, harga pasar dari aset berwujud lamanya. Nah, harga pasarnya nanti kita bandingkan dengan nilai bukunya. Nah, untuk menentukan untung atau rugi, gitu. Ini terkait dengan harga pasar aset berwujud yang kita miliki ya, aset berwujud lama kita ya, gitu. Nah, baru kita lihat harga pasar dari aset berwujud yang baru. Dapat diperoleh dari harga pasar aset lama ditambahkan dengan kas yang akan kita terima atau dikurangi dengan kas yang akan kita bayarkan untuk mendapatkan aset baru tersebut. Jadi harga pasar aset lama ditambahkan dengan kas ataupun dikurangkan dengan kas, gitu. Jadi bisa aja kita bayarkan sejumlah uang, bisa aja kita terima sejumlah uang. Nah, sejumlah uang yang dikeluarkan atau penerimaan uang tunai akibat pertukaran. Nah, kemudian tentukan nilai harga sejumlah uang yang akan kita terima ataupun yang kita bayarkan. Baru jurnal pada saat pertukaran aset, gitu. Nah, pertukaran aset ini dibagi menjadi dua. Ada namanya pertukaran aset sejenis dan juga tidak sejenis. Kalau tidak sejenis berarti fungsi dari aset lama dengan aset baru itu berbeda. Contohnya, ya, ini melibatkan berbagai macam aset juga ya. Contohnya, misalnya kendaraan ditukarkan dengan sebidang tanah, gitu. Atau kendaraan ditukarkan dengan mesin pabrik. Pokoknya yang tidak sama fungsinya, ya, dengan aset yang lama. Dalam pertukaran aset berwujud tidak sejenis, aset baru memiliki fungsi berbeda dengan aset yang diserahkan dalam pertukaran. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, untung atau rugi pertukaran harus diakui. Jadi kalau ada untung akui, kalau ada rugi juga diakui. Beda halnya kalau aset sejenis, pertukaran aset sejenis. Nah, kalau pertukaran aset sejenis itu melibatkan aset dengan tipe dan fungsi yang sama. Contohnya, kendaraan lama ditukarkan dengan kendaraan baru, ini, atau mesin lama ditukarkan dengan mesin baru, gitu. Dalam pertukaran aset berwujud sejenis ini, perlakuan untung dan rugi sebagai berikut. Jika rugi, maka kerugian itu harus diakui, sama seperti halnya pertukaran aset tidak sejenis. Tetapi kalau untung, maka keuntungan itu tidak boleh diakui. Keuntungan itu akan menjadi faktor pengurang harga perolehan aset yang baru. Nah, ini bedanya ya terkait dengan pertukaran aset sejenis dan tidak sejenis. Kalau rugi sama-sama diakui, kalau untung, kalau aset pertukaran tidak sejenis diakui, kalau pertukaran yang sejenis tidak boleh diakui keuntungan, tidak boleh dicatat sebagai keuntungan. Tetapi keuntungan ini akan mengurangi nilai dari perolehan aset baru. Begitu. Nah, kita langsung lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contoh 1. Perusahaan memutuskan untuk menukarkan alat angkutan yang lama ditambahkan dengan kas sebesar 31 juta. Berarti dia mengeluarkan kas yang otomatis harga aset baru lebih mahal dari harga pasar aset lama. Alat angkutan ditukarkan dengan sebidang tanah. Harga perolehan aset yang lama itu 40 juta dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal penukaran 28 juta. Harga pasar aset lama 19 juta. Hitunglah untung atau untung rugi pertukaran tersebut dan diminta buat jurnal pencatatannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu nilai buku aset lama berapa. Harga perolehan aset lama kita tahu 40 juta. Kurangi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan 28 juta. Dapat nilai buku aset lama 12 juta.
Benar ya, 12 juta yang 40 kurangin dengan 28, dapat 12 juta. Nah, dari 12 juta ini kita bandingkan dengan harga pasar aset lama. Harga pasar aset lama itu 19 juta. Harga nilai buku kita terkait dengan aset lama itu 12 juta. Selisihnya harga pasarnya lebih besar dari nilai bukunya, berarti ada keuntungan sebesar 7 juta. Nah, 7 juta ya. Itu. Nah, untuk menghitung harga aset baru, kita dapat informasi kalau harga pasar aset lama itu 19 juta. Untuk mendapatkan aset baru, kita tambahkan uang lagi sebesar 31 juta sebidang tanah itu. Berarti total pengorbanan kita, total cost yang kita keluarkan untuk mendapatkan tanah aset baru kita berupa tanah tersebut adalah 19 juta harga wajar aset lama ditambahkan dengan kas yang kita keluarkan, yaitu 50 juta. 19 juta ditambah 31 juta, dapat 50 juta. Selesai. Yang kita jurnal itu yang pertama, keluarkan aset lama dulu, yaitu mesin ya, mesin atau peralatan ya, atau angkutan. Berarti alat angkutan atau kendaraan juga boleh ya. Nah, kendaraan atau kayak mau alat angkutan juga nggak masalah bagi saya. Yang penting maksudnya itu sama. Kendaraan tercatat berapa harga perolehannya? 40 juta. Kita catat di sebelah kredit. Kita keluarkan. Kendaraan asetnya kita keluarkan, aset lama, akumulasinya juga kita keluarkan. Akumulasi penyusutan kendaraan sudah disusutkan 28 juta. Ya, di sini. Nah, dari pertukaran tersebut ada keuntungan yang kita akui, yaitu sebesar 7 juta. Keuntungan catat di sebelah kredit. Keuntungan pelepasan atas pelepasan aset tetap. Nilainya berapa? 7 juta. Untuk mendapatkan sebidang tanah, kita mengeluarkan kas sebesar 31 juta. Kas berkurang di sebelah kredit. Nah, untuk mendapatkan aset baru kita catat aset baru kita yaitu tanah. Nilainya berapa tadi? 50 juta. Selesai. Di debit ini total ada 78 juta. Di kredit ada 7 tambah 40, 47 tambah 31 berarti 78 juta. Sama ya, debit dan kredit. Nah, ini jurnal pencatatannya atas pertukaran aset yang tidak sejenis. Nah, ini kebetulan ada keuntungan ya. Kau rugi bagaimana? Kau rugi di contoh kedua. Contoh kedua kurang lebih sama ya sepertinya. Perusahaan memutuskan untuk menukarkan alat angkutan yang lama ditambahkan kas sebesar 31 juta dengan sebidang tanah. Harga perolehan aset lama 40 juta, akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal penukaran 28 juta. Nilai wajar dari nilai wajar alat angkutan yang lama 3 juta. Tadi 19 juta ya. Tadi berapa juta ya? Iya, tadi 19 juta. Ini 3 juta saja. Nah, hitunglah untung atau ruginya buat jurnalnya. Sama harga perolehan aset lama tadi 40 juta sama. Kemudian akumulasinya 28. Dapat nilai bukunya 12 juta. Harga pasar tadi dinilai 3 juta ya. Nilai bukunya 12 juta. Berarti ada harga pasarnya lebih kecil dari nilai bukunya, berarti ada kerugian sebesar 9 juta. Kerugian ya. Aset barunya berarti didapat dari harga pasar aset lama. Nah, untuk mendapatkan harga perolehan aset baru tergantung informasi di soal ya. Bisa aja langsung dikasih tahu harga pasarnya itu berapa, berarti kita harus cari tahu kas yang kita keluarkan atau kita terima berapa. Cuma di sini kita nggak tahu harga aset barunya berapa, tetapi kita tahu harga pasar aset lama dan juga kas yang dikeluarkan. Itu. Nah, kas yang dikeluarkan tadi berapa juta di soal? Oke, 31 juta ya, berarti 31 juta. Total aset baru berarti harga pasar aset lama tambahkan kas yang dikeluarkan 34 juta. Kalau kas diterima berarti bersifat mengurangi ya, berarti nilai aset lama barunya itu lebih kecil dari nilai aset lama. 34 juta aset barunya itu tanah. Di jurnal pencatatannya ya sama, yang cuma ada keuntungan dan kerugian saja berbedanya di situ.
Pertama, hapus kendaraan kita 40 juta. Hapus akumulasi penyusutan di debit 28 juta. Kemudian ada kerugian ya, kerugian catat di sebelah kredit debit. Kerugian atas pelepasan aset tetap nilainya 9 juta. Kemudian ada kas yang kita keluarkan di sini nilainya 31 juta atas aset baru yaitu tanah. Nilainya 34 juta. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba hitung totalnya benar tidak. 28 tambah 9 37. Ya, 37 tambah 34 berarti 71. Kreditnya sama ya, 40 tambah 31 71 juta sama. Oke, ini terkait dengan pertukaran aset yang tidak sejenis pada saat apabila kerugian maupun keuntungan. Bagaimana proses pencatatannya? Ada di contoh 1 dan 2. Lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga ini pertukaran aset sejenis ya. Kita coba lihat. Contoh ketiga. Perusahaan memutuskan untuk menukarkan kendaraan yang lama ditambahkan kas sebesar 31 juta. Jenis kendaraan dengan kendaraan jenis serupa yang baru. Jadi pertukaran yang sejenis. Harga perolehan aset lama 40 juta, akumulasi sampai tanggal pelepasan 28 juta. Adapun harga pasar wajar, harga pasar atau nilai wajar dari kendaraan yang lama adalah 19 juta. Hitunglah untung atau ruginya, buatlah ajunan pencatatannya. Sama, hitung nilai bukunya dulu, 40 juta kurangi dengan 28 juta, dapat 12 juta nilai bukunya. Kemudian hitung untung atau ruginya. Harga pasar aset lama 19 juta, nilai buku aset lama 12 juta ya. Sini berarti ada keuntungan sebesar 7 juta. Nah, keuntungan 7 juta. Kemudian lanjut hitung harga pasar aset baru. Harga perolehan aset baru. Harga pasar aset lama tadi 19 juta ditambahkan kas yang kita keluarkan 31 juta. Benar ya, 31 ya. Oke. Dapat 50 juta. Nah, dari 50 juta ini karena ini pertukaran sejenis dan ada keuntungan sebesar 7 juta, di mana 7 jutanya itu tidak boleh dicatat sebagai keuntungan, melainkan sebagai faktor pengurang atas harga perolehan aset baru. Jadi yang 50 juta ini kurangi dengan keuntungan kita atas pertukarannya tadi, yang ini, yaitu 7 juta. 50 juta kurangi 7 juta, dapat harga perolehan aset baru yang dicatat dalam pembukuan adalah 43 juta. Jadi jurnalnya nggak ada keuntungan yang kita akui karena sudah langsung kita tuangkan di harga perolehan aset baru. Jurnalnya sama, hapus kendaraan lama nilainya 40 juta, hapus akumulasi penyusutan kendaraan lama di debit, tadi di kredit kendaraannya 28 juta. Kemudian ada kas yang kita keluarkan sebesar 31 juta. Dan juga kendaraan baru nilainya 43 juta. Nah, total debit tinggal kita totalin ya, 28 tambah 43 berarti 71 juta. Yang kredit juga sama, 40 tambah 31 71 juta sama. Nah, ini jurnalnya terkait dengan pertukaran sejenis apabila terjadi keuntungan. Harga perolehannya atas aset baru harus dikurangi dengan keuntungan. Keuntungannya tidak boleh dicatat, tidak boleh diakui sebagai keuntungan, tetapi diakui sebagai faktor pengurang harga perolehan aset baru. Kemudian contoh keempat. Nah, contoh keempat ini pasti kerugian. Nah, kerugian sama ya dengan pertukaran tidak sejenis. Karena sudah tanggungnya, udah saya selesaikan aja. Sebenarnya ini jurnalnya juga sama dengan contoh yang kedua tadi ya. Tuh. Perusahaan memutuskan untuk menukarkan kendaraan lama ditambahkan kas 31 juta dengan kendaraan sejenis yang baru.
Harga perolehan aset lama 40 juta, akumulasi sampai tanggal penukaran 28 juta. Harga pasar dari kendaraan lama 10 juta. Hitunglah untung atau rugi pertukaran buat jurnal pencatatan. Nah, ini nilai bukunya 12 juta ya, sama ya. Dapat dari 40 juta kurangi dengan 28 juta. Dapat nilai buku 12 juta. Untung atau ruginya. Nah, nilai pasar dari aset lama 10 juta. Kendaraan lama. Nilai buku kendaraan lama 12 juta. Berarti ada kerugian sebesar 2 juta. Karena kerugian langsung kita akui aja kerugiannya. Harga perolehan aset baru berarti harga pasar aset lama tadi berapa? 10 juta. Tambahkan kas yang dikeluarkan 31 juta. Berarti harga perolehan aset baru semuanya totalnya itu ada 41 juta. 31 juta tambah 10 juta 41 juta. Jadi jurnal penjualannya, jurnal penukaran asetnya, kendaraan lama hapus di kredit nilainya 40 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan lama dihapus juga, disebar debit 28 juta. Kemudian ada kas yang kita keluarkan 31 juta. Kemudian ada kerugian atas pelepasan aset tetap. Nilainya tadi berapa kerugiannya? Kerugiannya 2 juta. Dan akui kendaraan baru di sebelah debit. Nilainya 41 juta. Selesai. Kita coba lihat total debitnya berapa? 71 juta. Kreditnya juga sama. Berarti nggak ada salah ya dari jurnalnya, secara total debit dan total kreditnya juga sama. Oke, selesai untuk akuntansi atas aset berwujud ya. Aset berwujud terkait dengan pelepasan pada saat pelepasan. Jadi untuk materi aset tetap berwujud juga sudah ya, dari perolehan, penggunaan sampai pelepasan sudah kita bahas. Tinggal lanjut ke materi berikutnya, yaitu aset atas sumber daya alam, kemudian aset tetap tak berwujud, dan juga biaya riset dan pengembangan. Penjelasan terkait dengan aset tetap berwujud yang cukup panjang sudah selesai. Kita lanjut ke aset lainnya, yaitu aset sumber daya alam. Nah, aset sumber daya alam ini apa? Yaitu berkaitan dengan sumber daya alam ya. Pokoknya semua hasil ekstrak bumi ya, yang diekstraksi dari perut bumi, dari dalam kerak bumi ya. Misalnya apa? Contohnya ada minyak, gas, dan mineral. Pokoknya semuanya berkaitan dengan alam. Aset yang berkaitan dengan alam, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terdiri dari tanaman, dari permukaan bumi. Berarti ini contohnya apa? Ya, tanaman bisa aja kayu, kemudian pohon sawit. Nah, itu juga bisa, itu masuk ke kategori aset sumber daya alam. Dan sumber daya yang diekstraksi dari dalam kerak bumi. Contohnya apa? Misalnya minyak, gas, dan mineral. Nah, PSAK mendefinisikan industri ekstraktif sebagai bisnis yang terlibat dalam menemukan dan menghilangkan sumber daya alam. Jadi ada eksploitasi dan juga eksplorasi. Nah, PSAK berkaitan dengan pencatatan ini, aset sumber daya alam ini adalah PSAK nomor 64 kalau tidak salah. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ya, berkaitan dengan sumber daya alam ini, bagaimana proses pencatatannya. Nah, PSAK mendefinisikan industri ekstraktif sebagai bisnis yang terlibat dalam menemukan dan menghilangkan sumber daya alam yang terletak atau di sekitar kerak bumi. Tanaman dan permukaan bumi yang dimaksud adalah aset biologis sesuai dengan PSAK. Aset biologis ya, misal tanaman itu ya, tanaman itu yang misalnya tanah, kemudian pohon sawit, semuanya berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, itu kita sebut juga sebagai aset biologis, di mana pada periode sebelumnya aset biologis tersebut dipanen. Sebelum aset biologis itu dipanen, nilai yang tercatat pada aset biologis tersebut disesuaikan pada nilai wajar setiap periodenya. Nah, sebelum aset ini dipanen maksudnya misal kayu ya, mungkin ditebang atau dipotong, kemudian kelapa sawit
udah berbuah, diambil buahnya. Nah, sebelum berbuah kelapa sawit atau diambil buahnya, dipanen, nah aset biologis itu harus dicatat pada nilai wajarnya pada periode itu sendiri. Jadi setiap periodenya pasti akan ada penyesuaian pada nilai wajarnya. Gitu. Kan kita beli sawit ya pasti dari bibit dulu, kemudian tanaman kecil, kemudian tunas tanaman kecil sampai dengan dia bisa berbuah, menjadi berbuah kelapa sawit itu sendiri. Itu. Nah, nilai yang tercatat pada aset biologis tersebut disesuaikan pada nilai wajar setiap periodenya. Gitu. Kemudian, nah, nilai akuisisinya, harga akuisisinya atau biaya akuisisinya itu dalam extractable natural resource, ekstraksi sumber daya alam itu berupa apa aja, yaitu semua pengeluaran yang diperlukan untuk mengakuisisi atau mencatat adanya sumber daya itu sendiri sampai persiapan sumber daya itu siap untuk dijual, gitu, siap untuk digunakan atau dijual. Pokok semua biayanya dari 0 sampai 100, dari A sampai Z semuanya dimasukin ke biaya perolehannya, biaya atas aset sumber daya alam itu sendiri. Gitu. Alokasi atas nilai perolehan sumber daya alam secara rasional dan sistematis selama umur manfaatnya, masa manfaatnya, sama halnya dengan aset berwujud. Kalau aset berwujud juga sama ya, pengalokasian harga perolehan secara rasional menjadi beban dan juga sistematis selama umur manfaatnya. Nah, kalau aset berwujud kita sebutnya itu penyusutan atau depresiasi. Kalau aset sumber daya alam juga sama, ada yang namanya penyusutan juga, tetapi kita menyebutnya bukan depresiasi, melainkan depresi. Bahasa Inggrisnya depletion. Gitu, ya. Kalau aset tetap berwujud itu namanya depresiasi, kalau aset sumber daya alam itu namanya depresi. Kalau aset tak berwujud itu namanya amortisasi. Gitu. Nah, untuk melakukan proses depresi ini biasanya perusahaan menggunakan yang namanya metode penyusutan atau metode depresi, yaitu unit of activity method, gitu, atau satuan unit produksi. Nah, kurang lebih sama seperti satuan unit produksi cara perhitungannya. Jadi hitung dulu tarifnya, tarif persatuannya berapa, baru dikalikan dengan penggunaan atau realisasi. Ini ada contoh, misalnya ini ada ada batu bara, perusahaan batu bara menginvestasikan 50 juta Hong Kong dolar atas sebuah tambang ya, sebuah tambang yang memiliki, yang diestimasikan dapat menghasilkan 10 miliar ton ya, 10 miliar ton tonase atas batu bara itu. Jadi dia menginvestasikan 50.000 juta Hong Kong dolar dengan estimasi dapat menghasilkan batu bara sebanyak 10 juta tonase atas batu bara ini, dan tidak memiliki nilai sisa pada akhir estimasi. Pada tahun pertama, perusahaan mengekstraksi dan juga menjual 800.000 ton atas batu bara tersebut. Nah, bagaimana proses pencatatan depresinya? Nah, pada saat pencatatan proses depresinya, nanti yang pertama kita hitungnya dulu cost per satuannya, cost per tonnya, per tonasenya itu berapa. Didapat dari jumlah investasi 50 juta Hong Kong dolar dibagi dengan estimasi hasil tambangnya, yaitu 10 juta. Oh, bukan miliar ya, sorry, miliar itu juta ya. Nah, 10 juta. Dapatlah satu tonasenya itu didepresi sebanyak 5 Hong Kong dolar. Ya, 5 Hong Kong dolar. Nah, di tahun pertama terjual senilai 800.000 kan, tinggal dikali aja 5 Hong Kong dolar per tonasenya kalikan dengan 800.000 tonase. Dapat depresi di tahun pertama yaitu sebesar 4 juta. Tinggal kita catat beban depresi di debit 4 juta, kreditnya akumulasi depresi atau accumulated depreciation 4 juta. Nah, jurnal ini bisa aja ada dua versi ya, bisa aja tidak dicatat ke akumulasi depresinya atau akumulasi depresinya, tetapi langsung mencatat mengurangi nilai dari aset tersebut ya. Itu bisa aja langsung mengurangi nilai dari aset tersebut ya, misalnya batu bara ya,
sumber daya alam atas batu bara ya. Di beban depresi di debit kreditnya itu aset sumber daya alam atas batu bara gitu. Jadi tidak serta-merta ada juga perusahaan yang tidak mengakuinya sebagai depresi, tetapi langsung dicatatkan asetnya. Langsung asetnya nilai 50 juta berkurang 4 juta. Berarti di sini langsung sisa 46 juta. Langsung dikurangi, tidak ditampung ke rekening kontraknya atau akumulasi depresi. Gitu. Nah, ini kurang lebih penyajian pelaporan keuangannya. Berarti di sini ada penambangan batu bara 50 juta Hongkong dolar dikurangi dan akumulasi depresinya 4 juta. Tercatat nilai buku atas kolmannya itu 46 juta. Nah, kalau tadi yang versi kedua yang saya jelasin itu nggak ada akumulasinya, langsung kolmannya itu 46 gitu. Nah, sumber daya alam yang telah diekstraksi belum dijual dilaporkan ke persediaannya. Karena sudah siap untuk dijual ya kita naikin ke atas menjadi aset lancar, yaitu persediaan di bagian aset lancar. Beberapa perusahaan tidak menggunakan rekening akumulasi depresi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Dan dalam kasus-kasus seperti itu, perusahaan langsung mengkreditkan jumlah depresi tersebut langsung ke akun sumber daya alamnya. Gitu. Kalau yang tadi Coleman yang langsung kita kreditkan Coleman. Jadi tercatat nilai bukunya langsung di rekening Coleman-nya, yaitu 46 juta. Jadi tidak dicatat ke akumulasinya. Tapi kalau mau catat ke akumulasi juga nggak masalah. Sah-sah aja. Selesai untuk yang aset atas sumber daya alam. Lanjut yang ketiga, yang bagian materi terakhir di chapter ini terkait dengan aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud atau istilah lainnya itu intangible asset. Aset tak berwujud itu apa? Aset tak berwujud itu adalah hak istimewa dan keunggulan kompetitif teridentifikasi yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang tanpa adanya wujud fisik dan biasanya dibuktikan dalam bentuk legal, yaitu dalam bentuk kontrak atau lisensi. Gitu. Nah, aset tak berwujud ini ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, terbatas itu contohnya misalnya di kontrak suatu trademark atau merek dagang berapa lama gitu. Nah, itu kan terbatas tuh. Kalau tidak terbatas ya contohnya goodwill. Nah, nama goodwill itu kalau bahasa kasarnya itu nama baik perusahaan. Untuk goodwill untuk sekarang sesuai PSAK tidak diamortisasi gitu, tetapi ada namanya revaluasi gitu, penilaian kembali atas nilai goodwill tersebut. Aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat, nilai perolehannya dialokasikan secara rasional dan sistematis selama masa manfaatnya. Sama halnya juga aset tetap berwujud dan juga aset atas sumber daya alam. Ini juga sama, ada nama pengalokasian harga perolehan menjadi beban secara rasional dan sistematis selama umur manfaatnya. Kalau aset berwujud itu kita sebutnya depresiasi, kalau aset atas sumber daya alam kita sebutnya depresi. Kalau yang ini aset tak berwujud kita sebutnya amortisasi. Sedangkan aset tak berwujud yang tidak memiliki umur manfaat tidak perlu diamortisasi, tetapi akan dilakukan penilaian kembali, evaluasi aset atas aset tak berwujud itu. Amortisasi aset tak berwujud dicatat dengan mendebitkan rekening beban amortisasi dan mengkreditkan aset tak berwujud bersangkutan. Jadi kalau aset tak berwujud itu tidak ada namanya akumulasi atas amortisasi itu. Gitu. Jadi langsung dicatat beban amortisasi, kreditnya langsung kurangi aset tak berwujud tersebut. Gitu. Ini berkaitan dengan aset tak berwujud. Nah, kalau limited life atas aset tak berwujud diamortisasi, catat ke beban, langsung kreditkan ke nilai asetnya, kredit rekening asetnya. Kalau tidak ada batas umur manfaatnya, kita tidak perlu amortisasi. Nah, sama seperti aset tetap berwujud ya, secara IFRS mengizinkan adanya revaluasi nilai atau penilaian kembali atas aset tak berwujud itu pada nilai wajarnya. Gitu. Nah, kemudian perusahaan mengklasifikasikan beban amortisasi sebagai operating expense atau beban operasi pada laporan keuangannya.
Macam-macam aset tak berwujud, ada apa aja sih? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bentuk, 5 macam aset tak berwujud, 5 jenis. Yang pertama itu paten. Paten itu apa? Soalnya kalian tinggal baca aja sih ya, tinggalkan baca aja. Paten, hak cipta, merek dagang atau trademark, trade names, suara laba, dan juga goodwill. Cuma kalian tinggal baca aja, dia tidak perlu saya gimana jelasin ya. Nah, di sini ada paten. Paten itu hak eksklusif untuk memproduksi, menjual atau mengendalikan suatu penemuan selama beberapa tahun tertentu sejak tanggal pemberian. Jadi paten itu misal kita menemukan sesuatu nih, kita patenkan. Jadi kita mempunyai hak eksklusif yang memproduksi, menjual dan mengendalikan atas penemuan tersebut. Selama berapa tahun ya tergantung dari lisensinya itu sendiri gitu. Kemudian ada hak cipta. Nah, hak cipta itu pemberian kepada pemilik hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual karya artistik atau yang diterbitkan. Kalau paten itu lebih original ya. Kalau hak cipta itu pemberian hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual karya artistik yang telah diterbitkan. Jadi kalau paten itu lebih original. Kalau hak cipta itu adalah hak eksklusif untuk mereproduksi, mencetak kembali gitu. Kemudian ada merek dagang. Merek dagang itu trademarks atau trade names. Kata, frase, atau simbol yang mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Nah, sambil contoh misalnya KFC. Nah, KFC itu kan udah identik dengan ada kakek-kakek yang logonya. Kemudian McD, yaitu ada huruf M. Itu sudah menjadi merek dagang dari produk itu sendiri. Coca-Cola, Pepsi, yang itu juga sama. Maka dari itu kita nggak boleh ambil simbol ataupun frase maupun kata yang berkaitan dengan produk itu, karena itu sudah menjadi milik dari si produk itu sendiri. Kemudian ada yang namanya waralaba. Nah, itu franchise ya. Nah, ini lagi booming-boomingnya nih, kita beli franchise. Misal ada si Boba. Nah, kita beli franchise si Boba. Jadi kita mempunyai suatu kontrak perjanjian antara kita franchisor dan juga franchisee. Jadi antara kita dengan pihak si Boba itu sendiri. Itu misalnya, atau franchise apa lagi ya. Nah, sisinya banyak franchise ya. Gitu. Jadi kita ada kerjasama antara franchisor dan franchisee. Jadi biasa disepakati. Jadi bumbu-bumbu atau produksinya itu bagaimana akan diajarkan oleh si pemberi franchise itu, si pemilik franchise itu sendiri gitu. Sampai dengan tata tempatnya, spesifikasinya, standarnya, mutunya itu ditentukan oleh si pemilik franchise-nya. Jadi kita membeli nama dan juga manajemennya itu sendiri. Gitu. Nah, itu ada perjanjian kontraknya berapa tahun, nanti akan diperpanjang. Nah, kemudian yang kelima, goodwill. Nah, kalau goodwill itu adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar aset bersih suatu perusahaan yang diakuisisi. Nah, jadi contohnya misalnya nih, kita nih mau mengakuisisi perusahaan B, kita mau beli perusahaan B. Nah, kita belinya dengan harga 55M misalnya, 55M. Tetapi ternyata nilai wajar aset bersih dari perusahaan B itu hanya 53M. Nah, halnya kita beli dengan harga 53M, tetapi tidak, kita membelinya itu di harga lebih tinggi, misalnya 55M. Nah, selisih itu antara 53M dengan 55M itu yang disebut sebagai goodwill, yaitu 2M-nya itu. Selisih antara biaya perolehan atau harga perolehan atas akuisisi tersebut terhadap nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, kok bisa kita belinya dengan harga lebih tinggi? Biasanya itu ada unsur kepercayaan atau unsur opportunities atau optimisme bahwa perusahaan yang kita akuisisi ini ke depannya itu akan memberikan manfaat yang banyak, memiliki prospek yang baik di masa akan datang. Jadi si perusahaan, si pengakuisisi kita ini yakin untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan itu. Gitu. Jadi dia punya nilai lebihnya, mempunyai nilai perusahaan diestimasi, diharapkan atau dipercaya mempunyai nilai perusahaan yang semakin meningkat di kemudian hari. Nah, goodwill itu biasanya meliputi apa aja? Bisa aja dalam bentuk manajemen yang luar biasa, sistem manajemen, sistem flowchartnya atau struktur organisasinya, manajemennya atau sistem pengolahan perusahaannya itu luar biasa baik gitu, dapat grade A.
kemudian lokasi tempatnya strategis, itu juga bisa menjadi poin plus. Kemudian hubungan yang baik terkait dengan pelanggan, karyawan terampil, produk yang berkualitas, dan lain sebagainya ya, yang tidak bisa kita lihat dalam bentuk valid, tidak bisa kita tentukan dalam angka yang bulat atau angka yang akurat gitu. Jadi itu hanya dalam bentuk estimasi aja atau harapan aja gitu, ya. Jadi goodwill ini tidak bisa dikapitalisasi ya. Nah, goodwill ini juga tidak diamortisasi, tetapi bisa dilakukan penilaian kembali. Yang satu saat nih menilai kembali nilai wajarnya berapa sih? Nah, saya belinya di harga berapa? Nah, nanti kalau ada sisi itu masih goodwill. Itu kan nanti ada dinilai kembali atas goodwill tersebut. Ya, gitu. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh terkait dengan aset tak berwujud. Nah, ini contohnya paten. National Labs membeli sebuah paten pada nilai 720.000 New Taiwan dolar. Nasional mengestimasikan umur manfaat atas paten itu selama 8 tahun. Nah, kemudian si perusahaan mencatat amortisasi tahunannya itu pada akhir 31 Desember. Nah, di sini kos yang dikeluarkan 720.000 New Taiwan dolar, umur manfaatnya 8 tahun. Jadi setiap tahunnya disusutkan 90.000. Nah, tinggal kita buat penyusutan, kita buat amortisasinya, yaitu beban amortisasi di debit, kreditnya langsung kita kreditkan aset kita, aset tak berwujud kita, yaitu paten senilai 90.000. Selesai gitu. Jadi untuk yang aset tak berwujud ini ya sudah selesai ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Untuk trademark juga sama, untuk hak cipta, merek dagang, waralaba juga sama. Kalau dia punya umur manfaat, nah tinggal dibagi aja, tinggal di amortisasi setiap tahunnya, setiap periodenya gitu. Kalau dia tidak punya nilai manfaat, tidak punya umur manfaat, yang tidak perlu diamortisasi, tetapi nanti akan dilakukan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tak berwujud gitu. Oke, kemudian ada materi satunya lagi terkait dengan riset dan pengembangan, biaya riset dan pengembangan, research and development cost. Nah, ini biasa berkaitan dengan itu ya, awal mula sebelum terbentuknya sesuatu. Jadi yang namanya kita perlu bikin paten, copyright, segala macam, itu perlu yang namanya suatu riset dan juga biaya pengembangan. Nah, itu biaya-biaya itu yang dikumpulkan ke rekening atau ke akun atau ke kelompok yang kita sebut sebagai research and development cost itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pokoknya intinya yang berkaitan dengan biaya riset dan juga biaya pengembangan atas suatu proyek gitu. Nah, ini biasa kadang susah untuk ditentukan ya, diidentifikasi ya, masuk ke mana, apakah diakui sebagai beban atau masuk ke biaya riset dan pengembangan ini sendiri gitu. Nah, untuk biaya dalam tahap penelitian selalu dibebankan pada saat terjadinya. Jadi biaya risetnya itu biasanya terkait dengan penelitian langsung diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya sampai kriteria tertentu dipenuhi, terutama kelayakan teknologi tercapai. Biaya dalam tahap pengembangan dibebankan sampai kriteria tertentu dipenuhi. Kemudian ada biaya pengembangan. Tadi biaya riset langsung diakui sebagai beban. Sedangkan kalau biaya pengembangan, terkait dengan biaya pengembangan, apabila biaya tersebut yang dikeluarkan sebelum kriteria tersebut suatu pengembangan terpenuhi, sebelum kriteria suatu pengembangan terpenuhi, berarti pengeluaran biaya yang berkaitan dengan pengembangan itu akan langsung diakui sebagai beban juga ya, beban juga. Nah, apabila sudah terpenuhi terkait dengan pengembangan, sudah ada titik terang bahwa bisa dijadikan suatu paten ataupun copyright atau segala macam penemuan baru diakui sebagai biaya pengembangan atau development cost gitu. Jadi diakui sebagai, dikapitalisasi sebagai aset gitu, yang nanti akan mempengaruhi nilai dari aset tak berwujud yang nanti akan kita dapatkan gitu. Jadi biaya dalam tahap pengembangan dibebankan sampai kriteria tertentu dipenuhi.
terutama kelayakan teknologi tercapai. Biaya pengembangan timbul setelah kelayakan teknologi tersebut tercapai akan dikapitalisasi sebagai biaya pengembangan yang nantinya akan dianggap sebagai aset tetap tak berwujud. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada contohnya nih, suatu perusahaan menghabiskan 1 juta New Taiwan dollar ya atas suatu riset. Nah, ini riset kan udah kita jelasin ya, itu biaya riset itu langsung kita akui sebagai beban riset, menjadi beban pada periode terjadinya, gitu, langsung diakui sebagai beban. Nah, dia menghabiskan 1 juta New Taiwan dollar dan juga 2 juta New Taiwan dollar, 1 juta untuk riset dan 2 juta untuk pengembangan suatu produk. Nah, dari 2 juta New Taiwan dollar ini ada 500.000 New Taiwan dollar yang diakui, yang dicatat terkait dengan proses pengembangannya ya, was incurred prior to technological feasibility, yaitu terjadi sebelum kelayakan teknologi diuji. Nah, 500.000 ini kan sebelum suatu teknologi suatu kriteria tercapai ya, jadi langsung diakui juga sebagai beban, yaitu beban pengembangan. Sedangkan 1.500.000 New Taiwan dollarnya itu diakui terkait dengan setelah kelayakan teknologi diakui dan sudah didemonstrasikan. Nah, ini kan sudah ada titik terangnya akan menjadi suatu produk ya, jadi tidak diakui sebagai beban. 1.500.000-nya itu diakui sebagai beban biaya pengembangan yang kita masuk ke bagian dari aset, itu research and development cost. Jadi nanti akan dikapitalisasikan ke aset tak berwujud yang atas produk itu sendiri, akan dikapitalisasikan ke produk yang akan kita kembangkan itu sendiri. Jadi dari 1 juta biaya riset akui sebagai biaya riset, dari 2 juta biaya pengembangan, 500-nya akui sebagai beban pengembangan, langsung catat sebagai beban, sedangkan 1.500.000-nya itu akan dikapitalisasikan ke aset nantinya, itu aset atas produk yang kita kembangkan itu sendiri. Jadi debitnya itu ada research expense, development expense, dan juga development cost. Kreditnya yaitu total cost yang dikeluarkan. Gitu. Nah, ini terkait dengan biaya research and development cost. Berarti selesai materi kita sampai di sini. Aset tetap terkait dengan chapter berapa ini? Chapter 9 terkait dengan plan assets, natural resource, dan intangibility asset, intangible asset ya. Kita ada belajar terkait dengan aset tetap berwujud. Nah, itu yang lumayan banyak ya, dari A sampai Z, perolehan, penggunaan, sampai dengan pelepasan. Kemudian kita ada belajar terkait dengan aset atas sumber daya alam, bagaimana proses pencatatan depresinya. Kemudian intangible asset atau aset tak berwujud itu apa, definisinya, dan juga proses pencatatannya pada saat amortisasi. Kemudian ada materi tambahan terkait dengan research and development cost. Oke, selesai untuk materinya, kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama. Di video berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal latihan soal. Jadi ada beberapa latihan soal yang akan kita bahas, yang kita kerjakan sama-sama di video berikutnya. Oke, untuk video kali ini selesai dan sampai jumpa semuanya.